Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para siswa kelas 11 ya, SMA Islam Ulunuha. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran fisika. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin kita sudah menyelesaikan materi kita mengenai fluida. Nah, di sini kita coba untuk mengulang sedikit mengenai fluida yang kemarin. Nah, fluida itu artinya adalah suatu zat yang dapat mengalir, ya. Suatu zat yang dapat mengalir. Afan. Suatu zat yang dapat mengalir. Contohnya kemarin adalah gas dan juga cairan. Nah, kemudian kita kemarin sudah membahas tentang fluida statis dan juga fluida yang dinamis. Nah, untuk fluida statis ya, kemarin sudah kita bahas ya rumus-rumusnya. Nah, kemudian juga tentang fluida dinamis juga kemarin terakhir kita sudah membahas rumusan tentang hukum kontinuitas ya, hukum kontinuitas, di mana di sana dia berhubungan dengan rumusan dari debit. Nah, rumusan debit cairan atau gas ya. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya. Nah, sekarang kita akan masuki pembahasan kita yang baru yaitu pembahasan tentang suhu dan kalor. Nah, suhu dan kalor. Oke, Ustaz coba untuk menuliskannya ya. Bismillah. Nah, kemarin kalau tidak salah bab 3 ya. Nah, kalau tidak salah kemarin bab 3, berarti ini sekarang bab 4 ya. Nah, saya tuliskan saja di sini bab 4. Bab 4 suhu dan kalor. Ya, bab 4 suhu dan kalor. Nah, pertama kita harus mendefinisikan terlebih dahulu apa itu suhu, apa itu kalor, ya. Nah, apa itu suhu dan apa itu kalor? Nah, suhu dan kalor itu berbeda. Nah, kalau terkadang orang mengartikan sama ya, suhu sama dengan kalor ya. Karena sebagian dari kita, mungkin kita juga dulu termasuk Ustadz ya, mengartikan bahwasannya suhu itu artinya adalah panas. Nah, artinya panas. Kemudian kita artikan juga bahwasannya kalor itu adalah panas. Nah, sama di sini. Ya, suhu panas, kalor panas. Nah, ini definisi yang salah ya. Nah, suhu tidak sama dengan kalor ya. Suhu tidak sama dengan kalor ya. Maka yang benar adalah kalau suhu ya, suhu itu adalah derajat. Ada kata derajat ya. Derajat panas. Iya. Biasa diukur dengan termometer ya. Biasa diukur dengan termometer atau yang sekarang dengan termogan ya. Nah, itu kita mengukur derajat panas ya. Apakah derajat panasnya tinggi, apakah derajat panasnya rendah. Nah, karena kalau misalnya kita artikan suhu itu sebagai panas ya, maka ini salah. Contoh misalnya ya, berapa suhu air dingin misalnya ya, berapa suhu air dingin misalnya 0 derajat ya, 5 derajat misalnya ya, 5 derajat. Berarti itu bukan panas, itu dingin. Nah ya, berarti itu bukan panas, itu namanya dingin. Berarti kurang tepat kita katakan berapa suhu air dingin. Nah, karena kita sudah katakan bahwasannya suhu itu artinya panas. Nah, tapi yang benar adalah kita katakan suhu itu artinya derajat panas ya. Artinya berapa derajat panas dari air dingin? Derajatnya hanya 5 derajat Celcius misalnya. Nah, maka ini kalau kita rasakan ya, panasnya kurang. Nah, ya, derajat panasnya kurang.
Nah, maka dia ketika kita sentuh akan terasa dingin. Nah, seperti itu. Yep. Nah, sama seperti misalnya orang yang sudah terbiasa hidup di daerah dingin misalnya, ya. Hidup di daerah dingin, misalnya biasa dia 10 derajat misalnya. Kemudian dia pindah ke tempat yang bersuhu 15 derajat misalnya. Lebih tinggi ya. Tadinya kan 10 derajat, sekarang 15 derajat. Tadinya dia sudah merasa bahwasannya di situ dingin, ya, suhunya dingin. Dia pindah ke tempat 15 derajat, apa yang akan dia katakan? Bahwasannya wah di sini tempatnya panas. Nah, ya, karena ada perbedaan derajat. Begitu juga pada orang yang tinggal misalnya seperti kita ya, daerah misalnya 25 derajat, ya 27 derajat. Kita pindah ke tempat yang 15 derajat, maka akan kita katakan bahwasannya dingin. Tempat tersebut adalah tempat yang dingin. Nah, ya, sedangkan orang yang tadi mengatakan tempat tersebut panas, kita yang pindah ke sana mengatakan tempat tersebut dingin. Nah, maka dari itu, ya, di sini suhu adalah menunjukkan derajat panas suatu zat atau tempat, ya, dan lain sebagainya, suatu sistem dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi lebih terukur dengan nilai, ya, derajat, nah, atau suhu, ya. Nah, jadi kalau kita katakan 15 derajat Celcius, nah, sudah cukup kita katakan 15 derajat Celcius. Nah, walaupun ada sebagian orang mengatakan itu adalah dingin atau itu adalah panas, nah, yang terpenting arti suhu tersebut adalah derajat atau tingkatan panas. Nah, bisa ya dipahami ya. Taib. Nah, kemudian sedangkan kalor itu artinya adalah energi, ya, energi panas, ya, energi panas. Nah, kalor itu sendiri artinya adalah energi panas. Nah, energi panas artinya kemarin kita sudah pernah membahas ya, kalau tidak salah tentang energi, ya. Energi adalah sesuatu yang disimpan, ya, dari suatu zat untuk melakukan usaha, ya, sesuatu tenaga, ya, atau sesuatu yang disimpan agar, ya, kita bisa melakukan usaha. Nah, ya, itu adalah energi panas, ya, kalor, energi panas. Nah, kalau derajat panas, ya, suhu biasa satuannya ada derajat Celcius atau Kelvin, ya, dan lain sebagainya. Kalau internasionalnya Kelvin, ya. Nah, untuk kalor, ya, energi berarti kalau energi satuannya adalah joule, ya, satuannya adalah joule. Nah, itu dia bedanya, ya, suhu dan kalor. Nah, sekarang yang pertama kita akan membahas tentang, ya, suhu, ya, tentang suhu. Saya tuliskan di sini judulnya. Kelihatan ya? Oke, kelihatan A, suhu. Ya, A, suhu. Taib, ya, suhu. Nah, tadi sudah kita katakan, kita tuliskan lagi di sini, suhu adalah derajat panas. Ya, suhu adalah derajat panas. Taib, satuannya, ya, satuan biasanya bisa dituliskan dengan, ya, Celcius atau Reaumur atau Fahrenheit atau Kelvin. Nah, ingat kalau Kelvin tidak ada derajat seperti ini, ya. Nah, dia hanya seperti ini saja. K, ya, huruf K. Di mana Kelvin ini adalah satuan internasional. Jadi internasionalnya bukan Celcius, ya. Nah, internasional adalah Kelvin. Jadi kalau misalnya kalau mau mengerjakan soal, nah, soal perhitungan, ya, kita ubah ke Kelvin. Nah, kita ubah ke Kelvin. Baik. Nah, ini adalah
pembahasan kita hari ini. Nah, adapun nanti di sini akan dibahas lagi nanti mengenai suhu ini akan dibahas, perlu juga kita catat ya, tentang pemuaian. Ya, tentang pemuaian, di mana nanti insyaallah minggu depan ya kita akan bahas ada muai panjang, kemudian ada muai luas, kemudian ada muai volume ya, ada muai volume. Nah, taib, ini dia. Nah, ini untuk pembahasan yang A ya. Ini insyaallah hari ini kita bahas, sedangkan yang ini insyaallah minggu depan. Taib. Nah, sekarang ya, silahkan dicatat ya. Baik. Nah, sekarang ya kita akan lanjutkan. Ustaz hapus ya. Ustaz hapus yang ini. Kita lanjutkan dengan yang ini ya. Ustaz hapus saja sampai atas supaya kita bisa lebih fokus ya pada pembahasan hari ini, yaitu tentang suhu. Bismillah. Nah, yang pertama ya, suhu. Di sini akan kita bahas tentang suhu tadi, suhu ya. Suhu derajat panas. Kita akan membahas tentang konversi suhu ya. Nah, mungkin sudah sering ya kita pelajari, tapi di sini kita perlu untuk mengingatnya kembali ya. Suhu ya, derajat panas. Kini kita akan membahas tentang konversi suhu. Konversi suhu. Baik. Nah, konversi suhu. Nah, kita akan coba untuk mengubah dari Celsius ya ke Reaumur, kemudian ke Fahrenheit, kemudian ke Kelvin. Ya, kemudian ke Kelvin. Nah, dan sebaliknya ya. Dari Celsius ke Reaumur ya, kemudian Celsius ke Fahrenheit, Celsius ke Kelvin, dan sebaliknya dari Reaumur ke Celsius. Nah, Ustadz gimana? Kenapa kita bahas Reaumur ke Fahrenheit atau Fahrenheit ke Kelvin? Nah, kalau kita sudah paham yang ini saja, nah insya Allah kita mudah ya untuk langsung merubah ke Reaumur, Fahrenheit ya, dan seterusnya. Nah, yang pertama ya, perlu kita catat bahwasannya untuk mempermudah kita mengingat rumus. Nah, ini salah satu metode saja untuk bisa mengingatnya. Celsius ya kita simbolkan dengan angka 5. Paham? Iya, bisa ya. Kalau Reaumur kita simbolkan dengan angka 4, Fahrenheit dengan angka 9, Kelvin dengan 273. Nah, ini yang harus kita ingat. Nah, untuk memudahkan kita menghafal rumus. Baik. Nah, sekarang ya kita akan coba untuk menuliskan rumus yang pertama ya. Yang pertama kita ingin mengubah Celsius. Artinya, misalkan kita mengetahui satu nilai ya dari termometer, misalnya 100 derajat Celcius. Kita tahu derajat Celciusnya, tapi kita mau ubah ke Reaumur, Fahrenheit, ke Kelvin. Nah, gimana caranya? Ya, ini perlu diingat ya. Kita mengetahui nilai Celcius. Nah, ini dia. Kita tahu nilai Celciusnya. Kita mau ubah ke yang lain. Nah, maka di sini Ustaz buat ya. Titik 2 ya. Seperti ini saja. Titik 2 yang pertama, kalau kita mau ubah ke Reaumur ya, ke Reaumur ya, ke Reaumur, maka rumusnya adalah seperti ini.
rumusnya ya. Nah, gini aja ya. Celcius ke reaumur ya, rumusnya seperti ini. Rumusnya TR atau suhu reaumur, T besar itu temperatur ya. Nah, ini kurang kelihatan ya. Ustaz buat pakai tinta merah saja ya, biar kelihatan. Tinta merah ya. TR. Nah, T besar itu temperatur. Kalau T kecil time, waktu ya. T besar R, artinya temperatur reaumur atau suhu reaumur yang dicari. Artinya kita tidak tahu ya suhu reaumurnya berapa. Ini yang kita cari. Nah, maka apa yang kita cari? Reaumur. Reaumur angkanya berapa? 4. Paham? Iya, paham ya, bisa ya. Nah, 4. Kemudian apa yang kita ketahui? Celcius. Berarti Celcius angkanya 5. Dikali apa? Dikali yang diketahui. Yang ketahui apa? Suhu Celcius. Berarti TC ya, temperatur Celcius. Inilah dia rumusnya. Ya, gampang ya? Gampang sekali. Baik. Nah, bisa ya? Nah. Dan sebaliknya, ya, dan sebaliknya. Kalau kita mencari Ustaz buat seperti ini aja biar sekali bahas langsung habis ya. Itu Celcius ke reaumur. Gimana kalau reaumur ke Celcius? Reaumur ke Celcius. Caranya gampang sekali ya. Kita mengetahui nilai reaumur, tapi kita tidak tahu nilai Celcius. Berarti yang ditanya Celcius. Langsung kita tuliskan TC sama dengan ya. Nah, C angka berapa? 5, tuliskan 5. Per reaumur berapa? 4. Dikali apa yang diketahui? Reaumur dikali TR. Nah, itu dia rumusnya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, bisa, gampang insyaallah. Ya, ya bisa kelihatan ya. Baik. Nah, itu untuk yang pertama. Kita masuk yang kedua, ya kita mengejar waktu ya. Nah, afwan ya, sebetulnya kalau kita perhatikan baik di kelas 11 ataupun kelas 12 banyak materi yang Ustadz pilih saja atau banyak materi, beberapa materi yang Ustadz lewati, yang Ustadz lompati. Kenapa? Karena kita mengejar materi dari pertemuan kita untuk daring ini, kita nggak tahu ya sampai kapan kita bisa masuk lagi. Nah, makanya Ustadz mencoba untuk mengejar materi mana yang menjadi pokok-pokok pembahasan. Nah, itu kita coba untuk pelajari. Nah, jadi kalau misalkan nanti insyaallah kita bisa masuk, kalau ada yang tidak dipahami dari buku bisa ditanyakan. Nah, itu dia. Baik. Insyaallah nanti Ustadz jawab insyaallah. Ya, nah sekarang ya kita mau lanjutkan yang berikutnya. Tadi Celcius reaumur sudah, sekarang Celcius Fahrenheit. Masuk yang kedua, Celcius ke Fahrenheit. Ke Fahrenheit. Nah, baik. Baik. Nah, untuk rumusnya Celcius ke Fahrenheit sama seperti tadi, ya. Tapi di sini nanti ada catatan tersendiri kalau untuk Fahrenheit, ya. Celcius berapa angkanya? Kita yang kita cari Fahrenheit ya, suhu Fahrenheit. Berarti kita tuliskan berapakah T Fahrenheit, ya, TF sama dengan, ya. Apa yang diketahui Fahrenheit? Fahrenheit berapa? Angkanya 9. Baik. Yang diketahui apa? Celcius. Celcius angkanya 5. Ya, 5. Dikali apa yang diketahui? Celcius. Nah, apa yang diketahui? Celcius. Nah, sudah selesai? Belum. Nah, kalau untuk Fahrenheit, masih ada sambungannya, ya. Masih ada sambungannya. Di sini kita harus tambahkan dengan angka 32. Nah, itu dia tambahannya. 9/5 kali TC tambah 32, ya, tambah 32. Bisa ya? Nah, taib, artinya ini dulu dikerjakan, ya. Ini dulu dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai dikalikan, baru tambahkan dengan angka 32.
Nah, kenapa? Nah, mungkin ini sudah berlalu ya penjelasannya, mungkin di matematika mungkin juga ada ini ya. Nah, karena suhu 0 ya, atau suhu terendah dari skala Fahrenheit adalah, misalkan ini termometer Fahrenheit ya. Misalkan ini termometer Fahrenheit. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian ada skalanya. Yang paling rendah itu 32 angkanya. Yang paling tinggi 212. Nah, ini untuk Fahrenheit. Nah, sedangkan untuk skala Celsius yang biasa kita kenal ya, yang paling rendahnya 0, yang paling tingginya 100. Ya. Nah, dan untuk skala Reaumur yang paling rendahnya 0, yang paling tingginya 80. Nah, maka di sini berbeda-beda. Nah, sehingga untuk Fahrenheit kita harus tambahkan dengan 32. Nah, ini kenapa Ustaz kok nggak tambah 0 lagi? Kalau tambah 0 sama saja. Nah, maka tidak usah kita tuliskan. Tapi kalau Fahrenheit harus ditambah 32. Itu dia, ya. Nah, sekarang kita coba untuk lanjutkan. Gimana kalau Fahrenheit ke Celsius? Fahrenheit ke Celsius. Bismillah. Ya, Fahrenheit ke Celsius. Ini Ustaz hapus dulu ya. Ya, baik. Ini Ustaz hapus dulu. Nah, gimana kalau Fahrenheit ke Celsius? Sama caranya. Apa yang ditanya? Yang ditanya Celsius. Berarti tuliskan TC. Sama dengan TC. C berapa? 5. Yang diketahui apa? Fahrenheit. Berarti 9. Ya. Dikali apa? Dikali apa yang diketahui? Fahrenheit. Berarti TF. Nah, sampai sini selesai? Belum. Nah, harus ada tambahannya 32. Kalau di sini ditambah, di sini diapain? Di sini dikurang. Kurang 32. Kalau di sini kurungnya 2 yang pertama, kalau ini kurungnya di sini. Nah, kurungnya di sini. Di situ dia kurungnya. Nah, inilah dia rumus untuk Fahrenheit. Nah, bisa gampang ya? Gampang. Ingat kurungnya, ingat tambah ya. Ingat kurungnya di sini, sini dikurang. Ya, ujungnya sama-sama 32. Ya, bisa ya? Baik. Nah, silahkan ditulis terlebih dahulu. Waktu kita masih ada kurang lebih 7 menit lagi. Nah, setelah ini Ustaz akan jelaskan tentang Kelvin. Kemudian kita akan coba untuk menjawab. Kalau tidak sempat waktunya, mungkin antum Ustaz berikan soal, nanti coba dijawab dengan rumus-rumus kita ini ya. Baik. Nah, sudah. Sekarang Ustaz hapus ya. Ustaz hapus. Akan Ustaz hapus di sini saja. Tapi ini penting ya, enggak apa-apa. Mudah-mudahan sudah dicatat tadi ya. Ingat Kelvin 273. Nah, sekarang coba untuk ubah Celsius ke Kelvin ya. Celsius ke Kelvin. Tapi gimana rumusnya? Nah, rumusnya adalah pertama sama ya. Apa yang diketahui? Yang diketahui adalah derajat yang ditanya adalah Kelvin ya, temperatur Kelvin. Berarti kita tuliskan TK ya, TK. Temperatur Kelvin. Kelihatan ya? Nah, kemudian K berapa? Nah, ini beda ya. Kalau ini caranya tidak bisa seperti ini, pembagian seperti ini. Tapi adalah ya, kalau TK langsung kita tuliskan 273. Afwan. Kalau yang ditanya TK ya, maka kita tuliskan langsung di sini TC ditambah ya, tambah 273. Nah, ini dia rumus. Kenapa? Karena derajat paling rendah pada Kelvin adalah 273 Kelvin. Yang paling tinggi adalah 373 Kelvin. Itu sama dengan
273 Kelvin itu sama dengan 0 derajat Celcius ya. Nah, ya ini untuk mencari Kelvin. Nah, sebaliknya kalau kita mencari Kelvin ke Celcius, mengubah Kelvin ke Celcius, Kelvin ke Celcius, maka kita tuliskan dulu apa yang dicari, suhu Celcius. Suhu Celcius sama dengan, berarti gimana? TK. Nah, kalau tadi tambah, sekarang dikurang. Aduh, kurang 273. Inilah dia. Rumus kita selesai ya. Nah, jadi kalau antum sudah paham ini, nah nanti bisa ya. Kalau sudah paham ini nanti bisa dicoba-coba. Ya. Baik. Nah, sekarang Ustaz akan coba untuk memberikan contoh soal sedikit ya, kemudian nanti kita akan buat soalnya untuk dikerjakan ya. Nah, contohnya misalnya ya, sini contoh soal. Contoh misalnya suhu ya, suhu suatu zat itu misalnya 50 derajat ya, 50 derajat Celcius. Nah, ya ditanya ya, hitunglah misalnya berapa reaumur ya, terus berapa Fahrenheit. Nah, satu lagi berapa Kelvin. Nah, kita coba untuk jawab. Yang pertama untuk reaumur. Nah, kita tuliskan. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya reaumur. Berarti TR. Kelihatan ya? TR berarti R, angka berapa R? Angka 4. Ya. Per, apa yang diketahui? Celcius. C ya, Celcius. Berarti berapa angkanya? 5. Dikali TC. Kita masukkan. TR-nya berarti sama dengan 4/5 dikali ya, kali TC 50 ya, 50 derajat Celcius. Kita bagi ya, 50 bagi 5 10, 10 kali 4 berarti hasilnya 40 derajat reaumur. Nah, itu dia ya, 40 derajat reaumur. Kelihatan? Ya. Baik. 4/5 dikali 50 derajat Celcius, hasilnya 10. 4 kali 10 40 derajat reaumur. Nah, bisa ya. Nah, yang berikutnya ya, Fahrenheit. Nah, untuk Fahrenheit ini coba antum kerjakan ya. Fahrenheit ini tugas ya. Untuk Fahrenheit tugas, coba gunakan rumus yang tadi, cari berapa nilainya ya, hitung. Juga yang C hitung juga, yang Kelvin ya. Kelvin hitung juga berapa hasil konversinya. Nah, jadi 2 ya, B dan C. Nah, ini saja ya untuk soalnya. Ini saja untuk soalnya, silakan dikerjakan ya. Ikuti rumus yang tadi yang sudah Ustaz berikan tadi, dikerjakan. Kemudian kalau sudah selesai ya, foto, kirimkan kepada Ustaz ya, ke nomor Ustaz, jangan nomor yang lama ya, nomor yang baru. Nah, nomor yang baru. Baik.
Nah, mungkin ini saja yang bisa kita pelajari hari ini ya. Insyaallah kita sambung minggu depan dengan materi tentang pemuaian panjang, luas dan volume. Nah, mungkin ini saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.